Sahabat Trubus, kembali lagi di podcast Trubus. Kali ini bareng aku Widi, kita akan membahas seperti biasa ngobrol-ngobrol editorial edisi April 2024. Gimana nih kabarnya? Semoga selalu sehat dan juga prima serta lancar bagi yang menjalankan ibadah puasa. Gak sendirian, aku udah sama Mbak Andari. Apa kabar Mbak? Baik. Baik. Ini tag keberapa, Wit? Kesekian tit. Oke, Mbak Andari. Ya. Ini kan April 2024 ya. Iya. Kita kayaknya mau bahas yang manis-manis nih. Kayak Betul. kita, enggak gak? Iya Iya, gak? kayak kita. Bahan baku yang manis-manis yaitu Kakao. Kenapa sih kakao? Bukannya sebelumnya kita pernah membahas Iya, kakao ya? benar-benar. Di beberapa bukan ya, setahun lalu kalau nggak salah ya, kita tuh pernah membahas kakao, tapi lebih ke budidaya kakao organik. Nah, di edisi ini kita bahasnya tentang bisnis kakao nih, Wit. Karena kan di tahun 2023 itu harga kakao itu naik banget, melonjak banget. Harga kakao kering, biji kakao kering fermentasinya itu bisa sampai 80-90 ribu, bahkan ada yang sampai 100 ribu nih, Wit. Jadi memang lagi bagus banget untuk harga kakao. Nah makanya kita bahasnya di edisi April ini, karena saat podcast ini tayang pun kakao kita masih bagus harganya. Harga masih 80 ribu di tingkat pekebun. Bahkan harga basahnya pun juga tinggi juga, karena permintaannya pun memang meningkat. Ini ada gambar kakao nih, bisa ditayangin nih sahabat Trubus. Jadi pernah lihat kakao? Pernah dulu. Tapi kalau harga tinggi berarti ya Mbak, 80 sampai 90 ribu. Iya, Nah, sekitaran segitu. selain permintaannya tinggi, mungkin kenapa bisa setinggi itu gitu? Karena kan kemarin itu kan kita panas berkepanjangan ya. Jadi sebenarnya harga tinggi itu bukan cuma di Indonesia aja, harga global pun itu tinggi karena ada La Nina atau El Nina yang bikin panas. Nah, pokoknya fenomena cuaca ekstrim itu kering yang bikin produksinya itu sedikit menurun. Tapi nggak anjlok-anjlok banget sih. Nah, karena pasokannya sedikit, maka harga kakao pun jadi naik gitu. Dan itu hampir berlaku di seluruh dunia produsen kakao. Jadi bukan cuma di Indonesia saja yang harganya naik gitu. Oke. Nah itu ya penyebab harga naik. Nah ini kan harga naik, tapi produksinya gimana di Indonesia? Di Indonesia produksinya pun sebenarnya mengalami sedikit peningkatan. Nanti aku ada, nah di sini lihat ini kita kemarin itu riset kecil-kecilan. Di situ kita dapat data dari statistik kakao. Nah itu bisa dilihat sahabat Trubus, produksi kakao kita itu ya naiknya tuh cimit-cimit gitu lah. Cimit-cimit sedikit. Produksi itu kan berkaitan dengan luas lahan ya. Nah luas lahan kita pun juga enggak mengalami kenaikan yang signifikan gitu. Jadi kan ngaruh juga ke produksi kakaonya gitu. Nah kalau di Indonesia sendiri, kita itu selain untuk konsumsi dalam negeri, Indonesia itu juga termasuk negara pengekspor kakao. Sudah ekspor. Dan pasar kita itu ada banyak nih, ada Australia, ada Tiongkok, ada Malaysia, Amerika Serikat, dan negara lainnya. Nah dari riset kita sih paling besar itu kalau nggak salah di Malaysia ya, kita ekspor paling banyak gitu. Oh, bahkan sudah ada yang ekspor ya Mbak? Iya. Ada salah satu contoh daerah nggak yang sudah mengekspor tersebut gitu? Kalau daerah yang ekspor itu ada di daerah Sulawesi, mana sih itu yang Parigi? Parigi Motong? Ya itu daerah situ, terus Bolang Mongondo itu juga. Nah itu juga daerah yang sentra kakao yang berhasil ekspor sampai ke luar negeri. Tapi tetap pakai ini ya, bukan petani langsung ya. Tetap pakai orang lain atau pihak ketiga yang bisa mengirimkan kakao kita ke luar negeri gitu. Oke. Berarti kan kualitasnya juga sudah memenuhi standar ekspor ya Mbak. Tentunya betul. Sepertinya dari kebunnya juga ada beberapa pekebun yang sudah bagus gitu. Iya, nah ada siapa nih pekebunnya? Nah tidak salah. Jeng siapa nih Mbak? Ini Pak Baramang. Jadi Baramang atau Baramang, aku nyontek dulu ya. Oke. Iya Pak Baramang ini ada di Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan. Nah Pak Baramang ini adalah petani mitra, bermitra dengan salah satu perusahaan. Jadi Pak Baramang ini menerapkan good agricultural
praktis kok Apa produk. tuh? Jadi cara budidaya kakao yang baik dan benar gitu sampai mendapatkan produksi yang bagus. Kalau Pak Baramang sendiri ini selain menerapkan teknik budidaya pertanian yang bagus, beliau juga menggunakan kakao klon varietas unggul karena pemakaian klon varietas unggul juga ngaruh juga dengan hasil produksi kakao yang akan kita dapatkan. Kalau Pak Baramang ini di majalah kita itu tertulisnya menggunakan klon kakao Sulawesi 2 gitu. Nah, beliau ini di bulan Juni dan November itu dapat kakaonya 9,9 ton biji kakao basah dan itu dijual basah harganya 30.000. Jadi dapat uangnya 297 juta per tahun. 200. 90 juta. Ratusan Kaget ya. Wit, sampai melongo gitu. Aku sampai kaget karena bisa dapat ratusan dari berkebun kakao. Tapi itu masih pendapatan ya, belum laba. Tapi walaupun pendapatan pun 297 juta atau nyaris 300 juta itu lumayan tinggi kan. Gitu. Jadi memang prospeknya bagus nih buat sahabat Trubus yang ingin mengebunkan kakao atau meregenerasi kakaonya dengan kakao-kakao klon unggul. Nah, selain bijinya Wit, petani di sana atau pelaku kakao di sana juga bisa mendapatkan uang dari menjual bibit. Ada juga produsen bibit. Iya, seperti Bu Sisilia. Ini Sisilia Niwayan Wirasti namanya, di Bolang Mongondo ini. Beliau ini menjual bibit nih Wit, dan harganya pun lumayan. Satu bibit harganya 10.000. Bayangkan kalau jual 150.000 bibit per tahun tuh, dapat berapa tuh? Banyak ya? Banyak ya. Gak bisa terhitung ya. Tak terhingga. Ya memang banyak. Jadi potensi bisnisnya selain biji kakao fermentasi, biji kakao basah, bisa juga kita menjual bibit kakao. Nah, itu kan di hulu ya. Kita geser ke hilir. Ini ada Pak Afdal. Di mana nih Mbak Pak Di Afdal? Pak Afdal sih kalau untuk kantornya tuh di Jakarta Selatan. Kalau nggak salah daerah Pasar Minggu ya. Nah, kalau kebunnya sih di Sumatera Barat. Nah, nama produknya Minang Kakao. Sesuai Sumatera Barat Minang Betul, Kakao. Minang Kakao. Dan ini produk kakaonya premium banget nih Wit. Karena Minang Kakao ini melakukan produksi dari hulu sampai hilir. Jadi mereka Pak Afdal ini bermitra dengan petani setempat, kemudian melakukan pelatihan. Jadi petaninya tuh benar-benar didampingi mulai dari budidaya, panen, pasca panen, kemudian bijinya diambil oleh Pak Afdal untuk diolah hingga menjadi kakao, bukan kakao ya, hingga menjadi coklat yang premium Minang Kakao ini gitu. Minang Kakao pun banyak sekali produknya. Gitu, ada dark coklat, banyak sih macam-macam produknya. Jadi pengen nih buat buka puasa ya, dark coklat. ngomongin kakao di sini. Oke, itu kan hilirisasi ya Mbak. Seperti semodel Pak Afdal, berarti sekarang sudah ada beberapa yang memang pembinaan dari hulu ke hilir. Iya, benar-benar. Oke, kita juga membahas ya Mbak soal itu ya. Membahas. Kalau ini foto selanjutnya ini adalah aku tuh nggak hafal nama-nama petani ya. Jadi saking banyaknya ya yang diliput. Siapa nih Mbak? Ini ada Pak Muhammad Haris. Beliau adalah petani kakao di Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Jadi memang Sulawesi ini memang sentra kakao. Nah, Pak Muhammad Haris ini salah satu pekebun kakao yang menerapkan teknik budidaya yang baik dan benar. Selain tadi ya ada Pak Baramang ya, ini ada Pak Muhammad Aris gitu. Jadi memang berkebun kakao itu selain klonnya harus bagus, harus dilakukan pemangkasan juga, kemudian pemupukan dan juga penyiraman ya. Tapi pemangkasan itu memang salah satu yang paling penting agar kakao itu bisa berbunga dan berbuah gitu. Oke, ini kan tadi Pak siapa Mbak? Pak Muhammad Haris. Pak Muhammad Haris, salah satu pekebun yang menerapkan teknik budidaya. GAP tadi mungkin ya, teknik GAP, budidaya. Nah, betul. nanti seperti apa budidayanya itu bisa dibaca di majalah Trubus. Selanjutnya, ini apa nih Mbak? Varietas unggul atau ini gimana? lucu ya kakaonya ya, gemuk-gemuk banget ya. Dan banyak ya, ini kakao baru nih, kakao unggul. Jadi di majalah Trubus di halaman 16 nih aku kasih tahu, kita membahas mengenai kakao baru
atau kakao yang unggul. Kalau di foto ini yang ditampilkan ini adalah ICCRI 09 Oke. yang ditanam di Sulawesi Selatan. Lihat deh, jadi banjir buah banget ya. Banyak banget. Banyak banget dan itu pendek deh, Wit. Lihat deh. Jadi kita nggak perlu apa Mudah ya? panennya ya. Jadi tinggal petik-petik aja, nggak perlu naik-naik tangga atau apa gitu. Ini tinggal kita petik-petik aja dan produksinya juga banyak. Lihat satu tanaman aja jadi banyak tuh. Satu tangkai, satu dahan tuh isinya berapa tuh? 3 sampai 4 kakao Wah, ya. bisa panen banyak. Iya, banjir. bisa panen banyak. Banjir buah. Banjir buah. Selain ini ada lagi nggak Ada Mbak lagi. varietas baru? Ini juga klon baru. Ini namanya Waterpau. Lucu banget Iya, waterpau. Dari mana nih? Waterpau. Dari Kabupaten Manokwari Selatan, Provinsi Papua Barat. Ya, Oke. ini koleksi fotonya dari Pak Muhammad Arif Arbianto nih. Jadi Oke. sangat berpotensi banget nih kalau misalnya kita berbudidaya Budidaya. kakao dengan menggunakan klon-klon kakao yang unggul gitu. Oke. Itu juga bisa jadi pilihan ya bagi yang mau membudidayakan kakao. Iya, benar-benar. Dan ini kakao ini adalah tanaman yang lumayan tahan terhadap serangan hama dan penyakit. Nah, oke, selanjutnya ada apa lagi nih? Oh Nah, ini iya, apa nih? ada bule-bule Kayaknya ada ya. bule-bulenya. Kalau bule-bule kayaknya ada turis ya. Iya, Apa ada tuh? agrowisata. Agrowisata Jadi di mana? pekebun kakao itu selain ngambil buahnya, bijinya ya, karena yang diambil bijinya, bisa juga memanfaatkan kebun kakaonya itu untuk agrowisata. Agrowisata. Iya, ini adalah salah satu agrowisata yang dikembangkan oleh pekebun setempat. Jadi turis-turis di sana, baik turis lokal maupun turis domestik, itu dikasih tahu nih, oh nih kebun kakaonya usianya sudah berapa tahun, kemudian dikasih tahu ini klonnya apa, kemudian dikasih tahu juga perawatannya, panennya seperti apa, pasca panennya seperti apa, itu juga dibahas di majalah Trubus. Jadi Oke. potensi agrowisata kakao itu lumayan loh. Dan Walaupun gitu nggak ya. bisa langsung dimakan buahnya. Iya sih. Berarti cara baru memasarkan kakao dengan Iya. agrowisata Iya, salah benar kan satunya. orang seneng ya. Jadi tahu oh coklat yang kita makan itu berasal dari buah yang seperti apa, dari kebun petani yang seperti apa. Jadi kan orang jadi semakin seneng ya. Seneng. Atau puas lah, oh kakaoku ternyata produknya organik loh. Betul. Gitu. Iya. Karena kadang ada yang makan coklat tapi gak tahu buah kakao itu seperti apa Iya, kan. bener. Aku dulu Lucu. juga nggak tahu sih. Aku juga sih. Nah kita juga ngasih tahu nih ke sahabat Trubus. Jadi kita tuh ngasih taunya bukan cuman oh ada bisnis kakao bagus, tapi nggak dikasih tahu cara budidayanya. Nah di sini kita kasih tahu nih cara budidaya kakao terutama untuk pemupukannya. Di sini kita kasih tahu nih ada dosisnya nih. Kita kasih tahu dosis tentatif pupuk tunggal tanaman kakao. Jadi sahabat Trubus tinggal ikuti saja diagram batang ini karena dia ada umur tanaman nih. Umur tanaman 1 tahun ureanya berapa, umur tanaman 2 tahun, 3 tahun, sampai umur lebih dari 4 tahun kita sajikan datanya di sini. Urea, Lengkap. SP36 sama kiserit gitu. Oke. Jangan lupa nih di screenshot. Iya, Sebelum selainnya pindah, tapi jangan khawatir kan masih bisa baca di majalah Trubus ya Mbak. Iya, detailnya seperti apa, frekuensinya dan lain sebagainya. Iya, jadi buat sahabat Trubus langsung aja dilihat. Ini juga ada, jadi kan ada pupuk. Tadi kan pupuk tunggal. Nah ini dikasih tahu juga pupuk majemuk. Misalnya kalau kita pakai NPK 12 12 12 itu ada takarannya. Kemudian NPK 16 16 16 ada juga yang pupuk kakao untuk NPK 15 15 sampai 17 17. Di situ ada ada diagramnya. Oke, lengkap dah pokoknya ya. Iya, lengkap. Dari budidaya. Nah, itu kan rangkaian topik. Kakao topik lengkap dari budidaya, hilirisasi, pembinaan dan lain sebagainya. Betul, Bagi sahabat Trubus boleh dibaca selengkapnya ya di Iya, majalah. banget. Ini udah kayak budidaya kakao pokoknya. Oke, kita bergeser ke rubrik lain nih Mbak. Iya. Kayak ada apa nih Mbak? Kayaknya ada mesin-mesin. Iya, ini masih di rubrik perkebunan ya, karena kan topik kita kakao Kakao. perkebunan. Jadi biasanya tuh setelahnya pasti masih di perkebunan. Nah, ini ada kenaf. Ini mesin kenaf nih. Sebenarnya Kenaf. mesin pengolah kenaf untuk jadi serat.
gitu. Jadi dengan menggunakan mesin ini seratnya itu jadi halus gitu loh, Wit. Aku sendiri belum pernah lihat sih tanaman kenaf Kenaf tuh seperti kayak apa. gimana ya? Iya benar-benar ini sebenarnya ranahnya Mas Fajar nih, tapi aku sabotase narasumbernya. Jadi kenaf ini bisa dengan menggunakan mesin ini bisa menghasilkan serat-serat yang halus nih, Wit. Jadi sahabat Trubus bisa baca cara kerja mesin ini di majalah kita. Trubus. Yaps, Oke. yaps. Wah, ada yang Kalau ini lumayan ngerti nih kalau ini. ini bidangnya Mbak Titis nih. Durian apa nih, Mbak? Iya, ini ada durian raja. Ini tuh Durian oleh-oleh raja. dari Parigi kemarin. Ada durian unggul, durian unggul di sana, durian lokal lah namanya. Ini adalah durian raja. Enak banget nih, Wit, warnanya kuning muda. Kuning muda. Iya, ini bisa juga nih ditanam sama sahabat Trubus kalau ingin mengembangkan durian lokal dari Parigi nih. Ini punya Pak Ketut nih yang Pak kemarin Ketut. ada di majalah Trubus. Oh, ini lokal ya, Mbak? Lokal punya unggul juga. Nah, selain ini pasti ada yang lain dong ya? Iya nih. Ini apa? Ini juga nih namanya Amanda. Punya Pak Ketut, lihat deh. Kan salah satu ciri durian yang rasanya enak, manis, legit itu kan dia keriput ya. Dan ini kan keriput nih, Wit. Pasti enak nih. Terus warnanya kan jingga. Kalau tadi kan warna kuning tuh juga enak, warna jingga pun juga enak, dan teksturnya tuh keriput, sudah pasti enak. Aduh, kayak udah di lidah nih. Salah pengen icip-icip. Oke. Gak boleh nih kita ngomongin seperti ini kalau kita puasa. Nggak boleh ya? Boleh nih. Dari durian pindah ke apa nih? Kayak ada barcode. Mau nge-scan apa nih, Mbak? Ya, jadi kalau bibit alpukat itu kan biasanya diperbanyak dengan cara vegetatif, bisa menggunakan sambung pucuk atau sambung batang ya. Nah, ini biasanya batang bawah. Biasanya kan kalau batang atas itu kan varietas unggul ya. Misalnya buahnya manis, legit, kering, pulen, produktivitasnya tinggi gitu kan. Nah, biasanya kan disambung dengan batang bawah nih. Batang bawah tuh biasanya tuh akarnya kuat, tahan penyakit gitu kan. Nah, biasanya orang-orang itu suka ragu nih, ini batang bawahnya itu alpukat jenis apa ya? Oh, ini batang bawahnya itu didapat dari mana ya? Nah, ini ada teknologi baru dengan menggunakan barcode. Nah, itu jadi pembeli bisa tahu nih batang bawah ini berasal dari alpukat apa, namanya apa gitu. Jadi istilahnya itu kita bisa menelusuri rekam jejak batang bawah alpukat yang kita pakai gitu. Wah, menarik nih nanti. Ini teknologi banget Teknologi. Kalau aku mau beli bibit cukup scan nanti keluar ini jenisnya. Iya, keluar tahu kita batang bawahnya itu berasal dari alpukat apa gitu, dan dari petaninya siapa gitu. Menarik, bisa dicoba. Ini lengkeng, aduh salah ya, tadi durian sekarang lengkeng, ini sih Widi yang liputan. Ayo Wid. Kemarin kita jalan-jalan ke Ngerenjah, Mbak. Di sana ada lengkeng agrowisata sih bentuknya. Ini ada Pak Indarto Senang ya. Beliau yang mengembangkan dari kelompok tani Sumber Rejeki. Nah, menariknya beliau kan membentuk kelompok tani, ada beberapa petani gitu. Dan beliau itu sekarang menggunakan pembiayaan, ada dipermudah dengan adanya KUR BRI kayak gitu. Lengkengnya enak nggak? Enak, jenisnya itoh. Kamu bawa pulang kan kemarin? Bawa pulang. Nah, ada nih kebunnya nih, gambar kebunnya. Iya, ini daerah mana sih, Wit? Ngerenjah Grobogan. Oh, Grobogan. Nah, ini dia kebunnya. Banyak ya lengkengnya. Dipakai untuk agrowisata dan juga konsumsi gitu. Bagi yang ingin belajar budidaya dan juga gimana sih membuahkan lengkeng ya, Mbak. Nah, itu kita dicek langsung aja deh di majalah Trubus ya. Aduh habis lengkeng manggis. Ini podcast yang penuh dengan tantangan ya. Manggis nih, Mbak, ada di mana nih? Ini ada di Sukabumi. Di mana tuh? Widi. Nah, ini Pak Bambang itu mengembunkan manggis untuk tujuan ekspor nih, Wid. Berarti manggis ekspor. Iya, dan manggisnya tuh enak banget, Wid. Tanpa getah kuning. Kemudian kita kan biasanya kalau beli manggis tuh susah ya bukanya ya. Ini tuh gampang banget, kulitnya tuh tipis, rasanya manis. Aduh, kering, enak banget, dan penampilannya tuh cantik, ungu gitu loh.
ungu kehitaman, emang cari banget seperti yang dipegang itu. Nah Pak Bambang ini itu jadi ada 2 kebunnya, ada kebun yang tanamannya sudah berusia 85 tahun, Tua ya? iya sudah tua, dan juga ada juga kebun lain yang tanamannya usianya masih muda, dan keduanya itu 2 kebun itu adalah kebun untuk manggisnya dipanen untuk tujuan ekspor ke Tiongkok. Wow, pasarnya jauh juga ya ke Jauh juga ya. Tiongkok Iya emang pasarnya jauh. juga. Ya jadi kalau sahabat Trubus pengen manggis ekspor, manggis yang enak, bisa datang ke kebun Pak Bambang. Di Sukabumi ya. Ada videonya Ada loh. videonya, nanti bisa. Udah tayang ya Mbak? Udah dong. Oke. Bisa Dari dilihat videonya. buah Kita jalan-jalan ke manggis. sana. Aduh. Nah dari buah ini ke sayur, Iya, ada jagung. jagung. Ini itu sebenarnya ini ada podcast lain juga yang akan membahas tentang jagung. Tapi kita spill sedikit ya. Jagung ini adalah jagung, nyontek lagi. Jagung R7 Ultimate dengan tongkol yang sempurna, panen tinggi dan tahan bulai dari PT Restu Agropro Jaya Mas gitu. Jadi PT Restu Agropro Jaya Mas ini adalah produsen benih jagung gitu. Jadi jagung-jagung yang diproduksi sama PT Restu Agropro Jaya Mas ini adalah jagung-jagung unggul yang produksinya tinggi dan juga dia punya karakter tanaman itu yang unggul juga nih Wit gitu. Varietas unggul karya Iya. anak bangsa. Iya. Nanti kalau penasaran nih detailnya nanti ada bisa di podcast ditonton di sebelah sebelah podcast yang lain lagi lain gitu. lagi. Dari Yap. jagung kita beralih ke apa nih? Aduh, Jamur. Ini sih Widi punya nih. Jamur apa nih, Wid? Ini kan ada jamur, beragam jamur ya Mbak, tiram dan kancing. Kan biasanya cuma tahan beberapa hari. Ini dengan menggunakan teknologi bisa tahan 6 sampai 12 hari. Dengan menggunakan larutan. Nah, penasaran kan sahabat Trubus larutannya seperti apa? Nah, ini ada HTDA-nya karena majalah Trubus lengkap ya menyajikannya ya Mbak. Ini punya siapa, Wid? Punya Mas Gunawan dari Sufam. Sufam, ada di Bogor, bisa nanti dilihat ininya di Pabriknya Sufam. ya. Ya. Nah, kalau nggak salah Oke. Mas Gunawan tuh juga produsen toge Toge ya. Premium Iya, yang pernah yang diliput. Pendapatannya Wow. banyak sekali ya. Oke, ini ada apa nih Mbak? Rebung. Tanaman rebung. Rebung atau bambu muda. Orang Indonesia tuh hebat ya. Bambu aja dimakan. Kamu suka Mbak? Suka. Aku juga suka. Sayur rebung. Tumis rebung tuh enak loh, Wit. Aku suka banget. Jadi di majalah Trubus itu di rubrik eksplorasi nih sahabat Trubus, kita punya tema selamatkan sayuran liar kita. Jadi di Indonesia itu kan ada banyak sekali sayuran indigenous ya. Nah, tapi orang tuh nggak sadar kalau ini adalah sayuran indigenous gitu, atau sayuran-sayuran lokal yang dimanfaatkan oleh penduduk setempat. Kita mungkin kalau orang kota pasti jarang banget makan rebung ya. Tapi kita yang di desa pasti sering makan rebung kan. Nah ini bisa jadi salah satu alternatif pangan kita nih, sayuran. Jadi nggak melulu kita harus konsumsi sawi atau brokoli yang notabene introduksi dari luar. Ada loh kita punya sayuran milik kita sendiri, ada di belakang rumah, rebung. Iya, enak nih jadi pengen makan. Inspirasi buat buka puasa nih. Dan juga ada sayuran liar lainnya ya Mbak ya. Pakis ini kan disebut liar karena kan memang belum ada yang membudidayakan khusus ya. Tapi memang banyak kita jumpai di pekarangan atau di dekat sawah atau di tegalan, terutama di daerah Jawa Barat ya Wit. Betul. Iya, karena Jawa Tengah jarang konsumsi pakis. Ini orang Jawa Barat, makanya orang Jawa Barat kulitnya bagus-bagus karena konsumsinya semua dimakan ya, semua daun ya. Sayur segar ataupun rebus, wah semua dimakan. Kecuali daun pintu. Sama daun jendela. Ini pakis, ini juga termasuk sayuran indigenous. Sebenarnya selain keduanya, selain rebung dan pakis ada juga kabau. Itu juga termasuk sayuran indigenous atau sayuran liar kita, tapi enak gitu. ya. Lebih banyak lagi nih sayur. Oh iya, kecombrang juga. Terus bebendotan kamu makan gak sih? Enggak Mbak. Itu Kirinyo enggak? Enggak ya. Oke, itu dieksplorasi. Ini masuk ke
Tanaman Mbak Titis hias. banget. Iya nih, kok Tanaman hias. aku ya. Ada apa nih Mbak? Ini ada taman sukulen nih punya Mas Sukulen. Aldi Ridwan di Lembang. Lembang. Jadi kan biasanya kan orang-orang tuh menanam sukulen itu kan di pot-pot ya, di Mm-mm. pot-pot kecil atau pot-pot eksklusif. Nah ini Mas Aldi menanamnya itu di taman. Tapi nggak sembarang taman gitu loh Wit. Mas Aldi ini bikin spot khusus di nursery-nya dan juga di rumahnya untuk menanam berbagai macam sukulen. Ada golden barrel ya, yang bulat-bulat itu kan ada golden barrel, kemudian ada agave, ada encepalartos, kemudian ada pachypodium, ada apa lagi ya, haworthia juga dia ditanam di situ. Dan ini tamannya tuh harganya ya lumayan ya, karena tanamannya juga lumayan sampai ratusan juta. Waduh, taman ratusan juta. Mm, Adakah videonya? ada dong. Dicek-cek di YouTube ya, sudah Dicek-cek tayang di ya. YouTube kita mengenai ada taman videonya. Sukulen. Oke, ini selanjutnya ada Kuping gajah. kuping gajah. Kupingnya gajah. Kupingnya ya. gajah. Jadi di majalah Trubus kalau kemarin-kemarin kita memperkenalkan macam-macam kuping gajah yang cantik-cantik dengan uratnya yang bagus-bagus, warnanya yang ada variegata, kemudian ada yang hitam, ada yang sedikit kemerahan. Nah, ini kita kasih tahu cara menyilangkan kuping gajah nih sahabat. Susah kan Mbak? Kalau yang biasa sih enggak, tapi kalau yang pemula pasti ada trial errornya deh pasti, karena kan tanaman ya, dan tanaman tuh kan makhluk hidup ya, kadang ada bete-nya juga, ada kalau dia pas seneng ya dapat menyilangkannya pasti lancar, tapi kalau tanamannya pas lagi mogok, nggak serbuk sarinya sedikit, pasti yang didapat pun juga sedikit. Oke. Gitu. Tapi ini kita kasih tahu nih tutorialnya untuk sahabat Cara Trubus. menghilangkan Kuping kuping gajah. gajah. Nih banyak Oke. sih. Nah, Nah, nih mau lebaran nih. aduh, ada apa? minggu depan Minggu atau pas depan. kita ini tayang sudah lebaran Sudah ya. lebaran. Ini ada hantaran. Kalau biasanya kan kita kasih parcel itu makanan, apa ya, nastar, kastanyel gitu ya, Ih, enak banget. Terus apa lidah kucing atau apa sih? Ya itulah Ya, itulah pokoknya ya. putri salju gitu kan. Nah ini kita bisa juga mengekspor diri untuk mengasah kreativitas kita, membuat hantaran dari daun. Dari daun. Karya Iya. siapa nih Mbak? Ini karya Ibu Fonda nih. Wow, Ini beliau cantik tuh banget. menggunakan daun palem, kemudian dianyam, ada juga daun andong, kemudian dicampur dengan menggunakan sukulen juga sih. Kemudian ada juga daun philodendron, ada itu adalah snapdragon ya, yang putih itu. Kemudian ada anggrek cymbidium. Jadi Bu Fonda ini memang membuat rangkaian hantaran Idul Fitri, tapi nuansanya nuansa hijau asri. Oh, Jadi sejuk-sejuk. iya sejuk sekali. Ini bayangin dong, ini di ruang tamu dikasih ini, pasti tamunya nggak mau pulang. Betah ya. Betah Bikin banget, betah. bikin betah. Jadi kalau tamunya nggak mau pulang kita usir ya. Kita usir. Jangan dong. Jangan dong. Oke, ada Nah, yang lain juga nih Mbak. Apa Ini nih? ada yang lain juga. Ini adalah rangkaian karya Ibu Lucy Ismail ya. Jadi menggunakan teknik kokedama. Jadi kokedama tanaman tapak dara dipadukan dengan boneka, kemudian minuman yang peningkat stamina. Ini bisa juga kita gunakan sebagai hantaran di hari raya. Jadi cantik ya, unyu-unyu banget gitu. Lain daripada yang lain. Pasti kalau kita dikasih seperti ini, pas kita lihat kartunya pasti kita ingat siapa yang ngasih ini. Wih, Oh kamu ya yang ngasih, gitu, berkesan banget. berkesan nih inspirasi hantaran ya buat Iya. lebaran, masih ada waktu nih. Sepekan lagi ya sih. Bukan lagi, aduh mepet banget. Ada yang lain nih Mbak? Nah ini adalah hantaran. Jadi selain kita ngasih hantaran ke orang-orang tercinta, ternyata bisnis hantaran ini di hari raya itu juga mendatangkan pendapatan yang lumayan nih Wit. Nah ini adalah salah satu narasumber kita. Ini ada Mbak Amanda Iskandar. Ini adalah hantaran anggrek nih. Ini harganya lumayan nih, 500.000 sampai 1 juta nih per paket. 500.000 per Sampai paket. 1 juta nih per paket. Bayangin kalau permintaannya bisa sampai 100 paket atau 50 paket saja. Pendapatannya berapa? Lumayan ya. Wow. Wow banget Wow ya. banget ya. Menjelang lebaran panen Iya hantaran. memang kalau Mbak Amanda sendiri ini dari hasil wawancara
kita nih sahabat Trubus itu omsetnya sampai 400 juta selama 2 pekan menjelang Idul Fitri. 2 pekan aja. 2 pekan aja Wah. dapat uang 400 juta. Kemudian ada juga nih Ibu Ade, itu juga menjual rangkaian bunga anggrek bulan juga. Itu pendapatannya juga 400 juta. Oh, dari anggrek bulan ya Mbak ya? Dari rangkaian bunga menggunakan anggrek bulan. Wah, jadi gimana, tertarik untuk berbisnis hantaran dari anggrek bulan? Oke. Tapi cantik ya, cantik sekali sih Cantik ini sekali. rangkaiannya. Ya, bisa menjadi inspirasi bisnis mungkin buat Iya, tahun depan ya, iya. menjelang Lebaran. Nah, ini ada rangkaian lain lagi. Ini karyanya Mbak Selin. Ini juga Mbak Selin ini menggunakan anggrek bulan sebagai materi utama dalam rangkaian hantarannya. Tapi memang anggrek bulan itu paling banyak digunakan sih untuk rangkaian hantaran, karena kan orang siapa sih yang nggak suka sama anggrek bulan gitu. Aku juga suka kalau Iya. dikasih ya mau ya. Iya ya. Oke. Oke. Selanjutnya ini Waduh. aduh siapa nih Mbak? Aduh, Sikat silau nih, sama silau, mata silau, hitam. sikat sama mata. Aku sumpah Kayaknya lupa namanya. muda ya Mbak ya? Cek dulu. Iya, Cek, ini cek. ada di rubrik muda. Ini adalah pebisnis ikan mas koki. Ikan mas koki hias? Iya, ikan mas koki Oh. hias. Widi kenal? Belum kayaknya. Belum ya? Kenalin ya Mbak? Iya. Oke, ini bisa dilihat nih sahabat Trubus. Jadi ini pebisnis ikan mas koki nih, dan masih muda nih usianya nih sahabat Trubus. Kalau nggak salah kelahiran 99 ya. Iya, sama kayak siapa ya? Sama aku. Oh. Apa jangan-jangan sama kayak Mbak Titi? Oh, enggak ya. Pak Dari. Oke, ini selanjutnya. muda. Selanjutnya Nah, ini nila, ikan nila salin nih. barukah? Baru. Jadi sahabat Trubus bisa lihat artikelnya mengenai ikan mas salin di majalah Trubus ya. Oke. Oke, Selanjutnya. Nah, walet. kayak gedung walet. Walet di Parigi Motong nih. Jadi Parigi Motong ternyata bukan cuma sentra durian, tapi juga sentra walet. Oke. Nila namanya Nila Silamanda. Oh, Nila Silamanda. Bukan Nila Salin ya, Bu. Dari Nila Sleman. Silamanda. Oke. Tadi kan satwa. Nah, kita ada tanaman lagi nih. Kayaknya optrat nih, Mbak. Apa nih, Mbak? Ini adalah terumbu besi. Terumbu besi buat? Terumbu besi ternyata bisa buat anti diabetes. Oh, Jadi buat yang kadar gula darahnya tinggi bisa mengkonsumsi terumbu besi untuk menurunkan kadar gula darahnya. Tapi harus hati-hati ya cara pemakaiannya gitu, karena kan herbal ya, harus sesuai dengan resep herbalis kalau untuk mengkonsumsi herbal. Ya, resepnya ada di majalah Trubus ya. Ada. Iya. Selanjutnya ada pohon-pohon apa nih? Ini kayu ya. Aku lupa nih kayu apa. Mau nyontek dulu boleh nggak? Boleh. Sekarang enggak sih, Jeng, aku jeng. tadi tuh udah inget nih kayu bajaka. Lupa. Oh, aku. buat apa? Buat penyakit kista hati. Oh, kista hati. Ini sebenarnya bajaka ini tuh tanaman hutan kita loh. Asli Indonesia. Aku kurang tahu ya untuk asli Indonesia atau enggak. Nama kan kalau nama spesiesnya apapun aku nggak ingat. Tapi memang ini bajaka itu ada banyak di hutan-hutan tropis kita gitu. Jadi hutan kita tuh menyimpan banyak plasma nutfah, tanaman yang berkhasiat obat. Jadi sangat disayangkan kalau sampai hutan kita itu berkurang terus ya. Luasannya, karena bajaka ini pasti hanya penduduk setempat yang tahu kegunaannya ya. Makanya sahabat Trubus, kita ngasih tahu ke kalian kalau kita punya tanaman yang namanya kayu bajaka, ini bisa kita gunakan untuk melawan kista hati. Kista hati. Ini Iya. cerita ya Mbak ya? Ada empiriknya Iya, ya? ini ada yang bukan berhasil ya, bukan juga dikatakan sembuh ya, membaik kondisinya setelah mengonsumsi kayu bajaka ini, dan beliau itu menderita kista hati dan kondisinya berangsur-angsur membaik, enak setelah mengonsumsi kayu bajaka. Ya, jangan lupa sesuai dengan resep herbalis tadi Resep ya. herbalis. Oke. Jadi harus konsultasi dulu dengan herbalis untuk mendapatkan herbal yang pas sesuai dengan keluhan kita. Betul, itu di obat tradisional. Obat tradisional. Sudah Sepertinya selesai ini kita udah bahas. selesai dari
Terus rubrik dan juga topik. Nah ini kan edisi April Mbak, iya. 2024. Kita sedang mengerjakan Mei dong, Iya, boleh Mei, dong Mei. di-spill. Mei di spill apa ya Wid? Seperti yang ada di belakangnya Widi nih. Apa nih? Pupuk organik cair. Pupuk organik. Iya, Trubus kan memang memproduksi pupuk organik cair Iya. dan sudah digunakan oleh beberapa petani. Ada yang di Garut, kemudian ada yang di Bone, ada yang di Makassar. Nah nanti kita bahas nih sejauh mana keefektivitas pupuk organik cair, terutama pupuk organik cair punya Trubus untuk meningkatkan produksi tanaman kita nih Wid. Tapi sebelum Mei jangan lupa beli majalah Trubus edisi April. Edisi April tentang Kakao. kakao karena Ini. masih bergairah ya Mbak. Iya. Wah Oke. kalimatnya bagus ya. Bergairah. Harga meroket bisnis kakao Bergairah. bergairah. Sebenarnya semua komoditas pertanian itu bergairah sih. Bergairah. Tergantung kita bisa memanfaatkan momen itu atau tidak gitu. Gitu. Wah. Wah, sudah selesai nih kayaknya kita editorial April 2024. Terima kasih Mbak Andari sudah menemani aku ngobrol. Haus nggak ya? Haus ya? Oke, sahabat Trubus juga bisa terus pantengin media sosial majalah Trubus. Kemudian ada YouTube-nya juga yang Ada menjadikan dong. informasi Websitenya. informatif. Websitenya juga Trubus ID. Dan juga yang ingin mengikuti kelas Trubus bisa langsung aja dicek di Instagramnya dan juga di webnya. Betul sekali. Betul sekali. Sampai jumpa, sehat selalu dan Sampai ketemu. sampai ketemu di edisi selanjutnya. Terima kasih. Dadah. Dah.